dan juga Bapak Wakapolres serta semua staf-stafnya, semua kesatuan yang ada di Polres Jember ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semuanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di waktu yang singkat ini kita bisa bermuajahah, kita bisa menunangkan hati kita mengaji walaupun cuma sebentar. Mudah-mudahan nanti ada hikmah manfaat yang dapat kita ambil. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena saya yakin juga aktivitas panjenengan di hari Senin ini juga sangat padat dan sangat lelah tentunya. Maka sedikit dari adanya kegiatan rutinan ini sebagai hadiah bagi kita, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man ijtama'a qaumun min baitin fi buyutillah." Barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah, maksudnya adalah di dalam masjid, wa khairul makan al-masajid, sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Maka barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah, wa yadhkuruna Allah, kemudian berzikir dengan nama Allah, summa yatadarasunahu bainahu, dan diterangkan tentang ayat-ayat Allah di dalamnya seperti sekarang ini misalkan, maka sabda Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan di dalam hati kita masing-masing saat itu juga. Kemudian wahfathumul malaikat, dipenuhi tempat ini dengan para malaikat-malaikatnya Allah. Dan yang terakhir para hadirin sekalian, wa khasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat di dalam diri kita semua saat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena itu alhamdulillah, kata Bapak Karim Intel Pak Dedi tadi, kegiatan ini sudah berjalan beberapa bulan dan alhamdulillah istiqomah. Mudah-mudahan terus istiqomah karena kita butuh momen-momen seperti ini minimal untuk menjadi wasilah doa-doa kita agar cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun doa-doa kita itu cepat diijabah wasilah adanya momen-momen seperti ini. Juga dalam hadis lain para hadirin, Rasulullah bersabda, "Julusu kasa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin tatawwu'an." Panjenengan duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini 1 jam saja misalkan, atau di majelis-majelis ilmu yang lain, maka yang 1 jam ini sabda Rasulullah khairun min alfi raka'atin, itu lebih baik daripada kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat yang khusyuk. Kira-kira Pak, adakah dari teman-teman kita, teman-teman polisi yang pernah melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat? Ada pada? Tidak ada. Kalau jadi kan Ustaz misalkan sama, tidak mungkin kita bisa melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat yang begitu panjang, begitu lama, sedangkan yang 5 waktu saja kita kadang lakon, kita kadang malas rukafur. Kenapa? Karena memang sifat kita, wa kana al-insanu ajula, dan manusia itu kata Allah sifat dasarnya memang tergesa-gesa. Tapi dengan hadir di majelis ilmu yang seperti ini, maka kita itu sudah lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Karena itu banyak fadilahnya para hadirin sekalian, kita berkumpul untuk mendengarkan sekilas yang mungkin sepertinya tidak ada gunanya, tapi sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti inilah yang insya Allah nanti akan menjadi bekal kita saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa gunanya kalau sholat kita banyak, Pak Ustaz misalkan? Kalau kita misalkan rajin sholat, mengumpulkan banyak sholat, apa gunanya? Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu yawmal qiyamah as-shalatu." Sesungguhnya yang pertama kali nanti ditanyakan, dihisab oleh Allah di hari kiamat, yaitu tentang sholat. Kalau sholat kita lulus, maka insya Allah amal ibadah yang lain, pengabdian kita kepada negara,
sedekah kita kepada yang tidak punya, kepada yang kurang mampu, itu semuanya akan diterima oleh Allah. Tapi kalau kita sudah sholatnya tidak lurus, maka amal-amal yang lain tidak akan ditanyakan oleh Allah pada hadirin. Inilah pentingnya kenapa kita harus memfokuskan kepada yang namanya sholat. Sama halnya ketika dulu kita panjenengan mau masuk ke Bayangkara, mau masuk ke polisi, maka misalkan ada kriteria utama tingginya harus 168, misalkan. Saya kurang paham juga soalnya persyaratannya apa. Kemudian ketika tinggi kita tidak sampai 168, maka apakah mungkin kita ditanyakan jurusan mana, kemudian jurusannya apa? Tidak mungkin. Kenapa? Karena syarat utamanya sudah tidak terpenuhi. Begitu juga dengan kita para hadirin sekalian. Jadi apapun kita, kemudian betapapun pentingnya kita, seberapa besar pun nama kita, tapi kalau kita tidak mengikuti anjuran ajaran oleh Rasulullah SAW, maka percuma semua itu. Maka semua itu hanya akan ada di dunia semata, tapi di akhirat kita tidak akan mendapat apa-apa. Kalau misalkan bilang, wah Ustaz, saya ini misalkan pebisnis, maka ketahuilah hadirin, Rasulullah itu adalah pebisnis yang sangat handal. Dari umur 9 tahun, Rasulullah bisnisnya sudah lintas internasional. Umur 20 tahun, Rasulullah sudah menjadi pengusaha yang sukses. Wah, saya ini misalkan, saya pejabat Pak Ustaz misalkan. Ketahuilah hadirin, Rasulullah adalah kepala negara pertama di dalam Islam yang bahkan paling disegani pada masanya. Kalau misalkan saya ini polisi sibuk misalkan, saya tentara, hadirin, Rasulullah adalah panglima perang yang sangat tangguh, bahkan tidak pernah terkalahkan dalam perangnya. Karena itu kalau kita mencontoh kepada Rasulullah, tidak ada alasan bagi kita untuk menjauh dari agama kita, yaitu agama Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, yang terakhir para hadirin, yang terakhir, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Imran ayat 110, yang bunyinya begini. Ini kalau menurut pendapat saya, ini ayat yang ditujukan khusus untuk bapak-bapak polisi semua, insya Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah di dalam Al-Quran tadi, ada di antara kalian yang menjadi sebaik-baiknya umat, khayra ummah. Siapa itu? Maka yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, orang-orang yang memerintah pada kebaikan. Coba, adakah polisi dari kesatuan apapun yang memerintah pada keburukan? Tidak ada. Semuanya pasti memerintah pada kebaikan. Baik kesatuan reskrim, baik satlantas, semuanya pasti memerintah kebaikan. Tidak ada yang namanya memerintah keburukan. Siapa itu? Polisi. Kemudian yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, juga mencegah kepada kemungkaran. Siapa? Polisi. Kalau kita para ustaz, para kiai ini, mungkin kalau cuma ceramah, ayo anak-anak muda hindari narkoba, hindari khamr, innamal khamru wal maisiru wal ansabu, misalkan. Khamr itu pekerjaan setan. Maka kata anak-anak yang mabuk, kata anak-anak yang konsumsi narkoba, apa katanya? Seperti itu. Tapi ketika polisi Pak yang datang, jangankan polisinya sampai muncul hadis, muncul ayat, bahkan melihat seragamnya saja sudah lari terbirit orang-orang yang konsumsi narkoba. Betul atau betul? Siapa yang bisa melakukan? Polisi Pak. Kalau kita para ustaz cuma bilang, ayo kita misalkan tidak boleh kita main slot, tidak boleh main judi, apa kata anak-anak muda itu? Gimana kalau misalkan nanti hasilnya tertidur? Nah, itu boleh misalkan. Tidak bisa. Kenapa? Ya, memang tempatnya seperti itu. Siapa yang bisa? Pak polisi. Coba Pak polisi, tak usah sampai ada
Jangan sampai kemudian menekan polisi, lihat seragamnya saja, itu sudah lari mereka, antos. Jangan lihat seragamnya, mendengar bunyi sirinanya, sudah lari orang hidup itu terbang lagi. Itulah kenapa kemudian panjenengan ini diberi gelar oleh Allah khairu, sebaik-baiknya umat. Mohon maaf, ngapunten jenengan pakai baju takwa, pakai baju koko, boleh apa enggak? Boleh. Polisi pakai baju koko, bebas. Siapa yang menggelar? Cuma tembak, hisapnya. Jenengan pakai sorok putih, boleh apa enggak? Boleh, bebas. Polisi. Coba saya Romo pakai baju polisi, apalagi yang dipakai bajunya Kapolres, boleh apa enggak? Jangan macam. Betul Pak. Ini menunjukkan bahwasanya panjenengan ini bukan manusia biasa. Panjenengan ini adalah, ini saya uji bukan karena saya diundang Pak, tidak. Ini memang hakikatnya seperti itu. Ya mudah-mudahan diundang. Tapi ini serius demi Allah. Saya katakan ke teman-teman saya polisi manapun. Saya kuliah dulu di Unhas Jember. Teman-teman ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi dosen, ada yang jadi DPR. Sebab saya katakan, yang jadi polisi, tentara, panjenengan ini memang mendapat pangkat khusus dari Allah. Apakah semuanya bisa jadi polisi? Tidak bisa. Hanya dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapat gelar khairahu. Amin ya Rabbal. Karena itu jangan sampai kotori kehormatan yang diberikan oleh Allah ini Pak, yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang dengan ketamaan kita. Ketamaan seperti apa Ustaz? Ya pokoknya yang ketamaan itu. Misalkan yang selantas, misalkan saya jalan di jalan raya, kemudian kebetulan ada razia, misalkan berhenti. Mau selesai di sini, apa di jalan, apa di kantor misalkan. Nah, ini kan banyak terjadi semacam ini. Itu dulu. Tapi kalau sekarang insya Allah sudah dulu. Kenapa? Karena memang kita masyarakat sipil, saya kan masyarakat sipil lagi. Kita itu ditimbulkan digambarkan sosok-sosok aparat sipil itu yang demikian. Makanya dengan adanya media sosial, TikTok, Facebook, kemudian YouTube itu sangat membantu ketika kita melihat ternyata polisi, tentara ada pengajian, polisi hafalan Quran di media sosial, itu mengubah framing masyarakat sipil dari sebenarnya polisi yang tampaknya hanya yang buruk-buruk saja, ternyata polisi juga bisa beramal soleh. Bahkan kemarin di Solodakon ada pengajian yang isi kiroahnya, tukang koriknya itu polisi, sehingga yang dengarkan itu antusias. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang dengar, siapa yang kiroah? Polisi kan? Kenapa? Karena tidak biasa. Paham? Dan memang harus seperti itu. Karena kita panjenengan khususnya diberi gelar khairahu. Cuma ada syaratnya lagi. Karena ayat itu ada lanjutnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan yang terakhir ini Pak, wa tu'minuna billah. Sudah memerintah pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, maka yang terakhir adalah wa tu'minuna billah, harus beriman kepada Allah. Percuma kita memerintah kebaikan, mencegah keburukan, tapi tidak beriman kepada Allah. Kita waktunya sholat, tidak sholat. Bulan Ramadan, tidak puasa misalkan. Kita banyak uang, tidak sedekah. Disuruh nyari ilmu, tidak nyari ilmu. Maka semua itu akan percuma. Kenapa? Karena tidak ada unsur keimanan. Padahal kita semuanya butuh kepada syafaat Rasulullah. Kita butuh kepada selamat kita, bukan hanya di dunia. Oke, di dunia jadikan misalkan karena memang sudah
maka di akhirat jenengan tidak akan menjadi apa-apa. Kita ini Pak yang berpuasa kabut dan karena kan ketika kita masih sehat. Karena itu kenapa harta dunia itu menjadi tingkatan rezeki yang paling rendah, menjadi tingkatan rezeki nomor 3. Yang kedua adalah kesehatan. Dulu Pak, kabut. Ada seorang raja ini Pak, tiba-tiba karena kekuasaannya yang sangat luas dan orangnya yang sangat tegas, sehingga timbul takabur di dalam dirinya, kemudian diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Raja ini tidak bisa belum tahu kenapa ini. Kalau udah tahu ikut saya, kita ikut bareng. Kentut Pak, sampai beberapa hari tidak bisa kentut. Kenapa? Ditegur oleh Allah karena sudah berkuasa menjadi seorang raja. Akhirnya para hadirin, datang seorang ulama kepada raja. Wahai raja, engkau kenapa? Ulama karena memang sudah wali min auliyaillah ta'ala, salah satu walinya Allah. Dia tahu, oh ulama ini lagi ditegur oleh Allah, raja ini lagi ditegur oleh Allah. Ditanya kenapa? Saya tidak bisa kentut wahai Syekh. Saya tidak bisa kentut Kiai. Sudah berapa lama? Sudah lama. Sudah hampir 1 bulan. Akhirnya gimana Pak? Gimana kalau gini wahai raja? Saya doakan jenengan biar sembuh dan insya Allah akan sembuh dengan syarat tahta jenengan dari raja ini nanti saya ambil. Harta jenengan yang di kerajaan ini semuanya saya ambil. Saat istri-istrinya, saat anak-anaknya. Jadi jenengan nanti setelah sembuh keluar sendirian. Apa kata raja ini Pak? Apakah raja ini menolak? Tidak para hadirin. Apa kata raja? Iya sudah Yang penting saya sembuh. Akhirnya Pak didoakan oleh wali tadi, oleh syekh tadi, ya Allah sembuhkanlah raja ini. Maka seketika itu juga Pak, raja yang tadinya tidak bisa kentut langsung keluar. Sembuh. Apa kata raja itu? Alhamdulillah, langsung keluar dari kerajaannya tanpa membawa apa-apa. Setelah keluar dari kerajaannya dipanggil oleh syekh tadi. Wahai raja, sini dulu. Apa sih? Jenengan kan sudah menyembuhkan saya. Sebenarnya saya ini hanya ingin menguji kau wahai raja, bahwasanya alam dunia ini jabatan harta tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya. Ini bukti nyata bahwasanya kerajaan yang begitu megah, harta yang begitu mewah berlimpah, ternyata kalah dengan kentut. Karena itu kita bisa tegas, bisa keren, bisa angkau karena kita masih sehat. Kalau kita sudah diberi ujian oleh Allah seperti itu, maka semuanya tidak ada apa-apanya. Paham lagi? Ini baru di dunia, belum lagi di alam kubur. Apalagi di alam kubur, apa tidak ada apa-apanya kita. Apa yang bisa membantu kita? Yang kegiatan-kegiatan seperti ini. Apa yang bisa membantu kita? Amalia kita, sholat kita, ibadah puasa kita, sedekah kita, ngaji Quran kita, dan semuanya itu yang bisa membantu kita Pak saat kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang istiqomah. Jadi apapun kita, jadi siapapun kita, sebesar apapun kita, mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Baik itu sholat, sedekah, ngaji Quran, ngaji ilmu dan lain sebagainya. Amin Allahumma. Yang terakhir, monggo kita doa bersama. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan semuanya diampuni dosa-dosanya, dikabulkan semua hajat-hajatnya. Yang sakit mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya. Yang sakit rematik mudah-mudahan dihilangkan rematiknya. Yang sakit flu mudah-mudahan dihilangkan flunya. Yang sakit gigi mudah-mudahan dihilangkan. Jangan sakitnya yang dihilangkan. Yang sakit mata mudah-mudahan dihilangkan sakitnya, jangan matanya, bahaya.
Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, itu semua karena kebodohan saya. Namun kalau ada kebenaran, maka semua atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, fal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.